Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih ciri-ciri penelitian yang bersifat ilmiah. Nah, video ini sebenarnya adalah bertujuan untuk menjelaskan kepada teman-teman langkah awal apa sih yang harus kita lakukan di dalam pembuatan sebuah proposal penelitian sebagai cikal bakal skripsi kita. Jadi teman-teman yang belum menemukan ide-ide tentang bagaimana membuat sebuah proposal, maka video ini barangkali bisa memotivasi teman-teman tentang sebuah ciri-ciri penelitian yang bersifat ilmiah. Jadi saya mendoakan semoga teman-teman semua dipermudahkan di dalam proses penyusunan skripsinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, saya juga berharap teman-teman untuk klik like, subscribe, dan komen serta share channel Febri Giantara ini sehingga channel ini terus berbagi dengan kita semua. Terima kasih atas like, komen, subscribe, dan share-nya. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memulai penjelasan dengan berdoa. Marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman sekalian, ciri-ciri penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah adalah yang saya sampaikan adalah sebuah penelitian yang akan kita lakukan untuk syarat mendapatkan gelar sarjana. Jadi, yaitu skripsi. Nah, kita tahu skripsi tersebut adalah penelitian sebuah karya ilmiah yang keilmiahannya harus kita pertanggungjawabkan melalui proses sidang skripsi atau sidang ujian munaqashah. Jadi kita tahu skripsi itu adalah sebuah karya yang bersifat ilmiah. Karena dia sebuah karya bersifat ilmiah, maka juga proses penelitiannya juga harus dilakukan secara ilmiah. Maka ciri-ciri penelitian ilmiah itu kita harus tahu terlebih dahulu. Yang pertama, ya kita lihat ciri-ciri penelitian yang ilmiah. Ciri-ciri penelitian ilmiah yang pertama yaitu mengandung pertanyaan yang bisa dijawab di akhirnya nanti. Maksudnya kita harus memulai sebuah proses penelitian dari pertanyaan yang akan kita ajukan dan kita jawab secara ilmiah. Saya contohkan, di saat COVID-19 melanda Indonesia di mana proses pembelajaran dilaksanakan secara offline, maka timbul banyak pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana dengan motivasi siswa, bagaimana dengan proses pembelajaran siswa di rumah, bagaimana dengan orang tua yang bekerja, siswanya di rumah dan tidak ada yang menemani. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali, tapi dari beberapa pertanyaan itu manakah yang bersifat ilmiah dan manakah yang bisa kita selesaikan. Nah, kita mulai misalnya dari pertanyaan bagaimana dengan motivasi siswa? Nah, ini bersifat ilmiah. Apakah motivasinya menurun atau semakin menaik ketika pembelajaran dilaksanakan secara online? Dan kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan proses penelitian tentunya. Tapi bagaimana dengan orang tua yang bekerja dan anaknya tidak ada di rumah? Anaknya di rumah dan orang tuanya tidak ada yang menemani. Nah, ini juga pertanyaan sebuah penelitian dan kita bisa memulainya dengan proses wawancara, tapi apakah itu bersifat ilmiah? Ya, keilmiahannya sangat sedikit sekali menurut saya. Karena apa? Karena itu cukup dengan proses wawancara lalu ditanyakan, setelah itu dicarikan solusinya sudah selesai. Jadi tidak perlu proses penelitian kalau seperti itu menurut saya dari pertanyaan itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ilmiah dan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersifat ilmiah. Jadi kalau orang tuanya bekerja, anaknya di rumah, orang tuanya tidak ada, tinggal solusinya adalah orang tua mencarikan misalnya pendamping ketika anak berada di rumah. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi tidak perlu dilakukan proses penelitian kalau hanya pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yang kedua, menyelesaikan sebuah permasalahan atau kesulitan. Nah, pastinya proses penelitian akan menyelesaikan sebuah permasalahan atau mencari solusi dari sebuah permasalahan atau kesulitan yang kita temukan. Jadi penelitian itu sebenarnya mencarikan solusi dari permasalahan, bukan menambah permasalahan yang berikutnya.
Yang ketiga, sistematik. Ciri-ciri penelitian ilmiah itu sistematik. Maksudnya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 di skripsi itu saling berkaitan. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan itu saling berkaitan dan sistematik. Tidak boleh kita mulai dari kesimpulan terlebih dahulu dan juga tidak boleh kita mulai dari teori terlebih dahulu. Kita harus mulai dari pendahuluan. Yang berikutnya terkendali atau terkontrol. Nah, penelitian kita tidak boleh keluar dari jalurnya. Maksudnya seperti ini. Kalau kita melakukan penelitian tentang misalnya tentang proses pembelajaran online di saat COVID, kita harus memang fokus kepada proses pembelajaran online di saat COVID. Tidak boleh keluar dari proses pembelajaran online di saat COVID. Yang berikutnya logis dan rasional. Logis dan rasional ini ya masuk akal. Jadi hasil-hasil yang kita temukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Tidak berdasarkan pendapat pribadi, tetapi juga berdasarkan teori-teori yang mendukung atau teori-teori yang telah ditemukan terlebih dahulu oleh orang-orang pakar atau ahli. Jadi tidak bersifat pendapat atau bersifat opini, logis dan rasional. Yang berikutnya berdasarkan bukti empiris. Nah ini wajib berdasarkan bukti empiris. Maksudnya apa? Kita tidak boleh berbohong di dalam penelitian ilmiah. Jadi misalnya data-data yang kita peroleh itu kita palsukan, itu tidak boleh. Itu sebuah kesalahan dalam proses penelitian. Kita harus jujur di dalam proses penelitian. Data-data yang kita peroleh itu harus dibuktikan dengan sepertinya misalnya foto-foto dokumentasi sewaktu penelitian atau bukti-bukti dokumen pendukung lagi di saat kita turun ke lapangan. Harus kita lampirkan di dalam proses itu merupakan ciri-ciri penelitian ilmiah. Jadi ada bukti-bukti seperti foto-foto kegiatan penelitian atau surat-surat yang mengatakan kita telah melakukan penelitian. Itu harus kita miliki. Itu juga ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang berikutnya memiliki rencana. Ya, maksudnya ciri-ciri penelitian ilmiah itu memiliki rencana adalah di saat kita melakukan penelitian, ya kita harus membuat rencana ke depannya penelitian kita ini apakah bisa dilanjutkan oleh peneliti berikutnya atau hanya bisa digunakan di satu tempat saja. Misal kita melakukan penelitian di SDX, maka hasil penelitian kita hanya berlaku untuk SDX tersebut dan tidak bisa dilanjutkan oleh peneliti berikutnya karena permasalahan itu tidak ditemukan di SD yang lain, misalnya seperti itu. Jadi memiliki rencana apakah bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain atau hanya berlaku untuk sampel dan populasi yang kita teliti saja. Yang berikutnya originalitas. Nah, ini yang paling penting teman-teman semua. Plagiasi atau plagiat atau meniru karya orang lain itu hal yang tidak profesional dan dilarang di dalam proses akademik sebuah perguruan tinggi. Dan teman-teman dilarang meniru atau mengambil seluruh karya orang lalu menganggap itu sebuah karya kita. Artinya ciri-ciri penelitian ilmiah tidaklah mengandung unsur-unsur plagiasi atau plagiat. Dia harus originalitas, memang hasil karya kita sendiri. Yang berikutnya dapat direplikasi, maksudnya adalah sebuah penelitian ilmiah itu dapat dilanjutkan. Tadi saya katakan dapat dilanjutkan oleh peneliti yang lain. Seperti misalnya penelitian tersebut bisa dilakukan oleh kita di tahun ini, lalu pada tahun berikutnya peneliti yang lain bisa melanjutkan proses penelitian kita karena terkendala waktu misalnya, maka kita hanya membatasi pada permasalahan yang kecil saja, tapi permasalahan yang berikutnya tidak bisa kita selesaikan karena terkendala waktu, jadi kita serahkan kepada peneliti yang lain. Itu kira-kira teman-teman ciri-ciri penelitian ilmiah. Dan ini gambar siklus penelitian dimulai dari pertanyaan dalam pikiran penelitian, lalu perumusan masalah dan submasalah secara jelas, perumusan hipotesis pertanyaan penelitian, penyusunan instrumen, penentuan populasi dan sampel atau subjek penelitian, pengumpulan data, analisis data. Nah, ini siklus atau gambar dari proses penelitian ilmiah. Jadi teman-teman yang baru berencana untuk membuat proposal penelitian atau baru berencana untuk membuat skripsi, maka langkah inilah yang nanti akan teman-teman hadapi dalam sebuah proses penelitian untuk menuju yang namanya skripsi.
Demikian teman-teman, kesimpulannya adalah sebuah penelitian ilmiah itu memiliki ciri-ciri yang juga bersifat ilmiah. Terima kasih teman-teman atas subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.